Halo, perkenalkan nama saya Nelly Yuda Situmeang, NPM 1982204143 dari kelas bilingual Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Medan Area. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dani Agus Sukma Setiawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan saya juga ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Internasional. Indonesia sebagai bahasa negara kepulauan memiliki berbagai variasi dalam berbahasa di setiap wilayah, terutama dengan bahasa daerahnya. Terlepas dari keanekaragaman bahasa daerah tersebut, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Jika setiap daerah memiliki bahasanya sendiri tanpa ada bahasa persatuan, bukan hal yang tidak mungkin jika akan banyak perselisihan yang terjadi. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi mengembangkan fungsi yang lebih besar, yaitu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Bahkan, Indonesia telah menunjukkan jati dirinya tidak hanya di lingkungan lokal saja, tetapi sudah merambah ke dunia global. Kurang lebih ada 40 negara di dunia yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Sejarah yang tak kalah penting mengenai bahasa Indonesia adalah tentang asal-usul bahasa Indonesia. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Namun, bahasa Melayu yang terdapat dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Malaysia. Asal-usul bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 lalu. Alasan pemilihan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia bukan tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas. Bahasa Melayu Riau dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah lain, meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Yang terakhir atau yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah.
Dipilihnya bahasa Melayu Riau menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Hakikat bahasa Indonesia dalam konteks pemakaian bahasa Indonesia yang benar dapat dilihat dari pedoman bahasa Indonesia. Pedoman bahasa Indonesia yang benar terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia sebelumnya yakni ejaan yang disempurnakan atau EYD. Namun sejak tahun 2015, pedoman ejaan menggunakan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia saat ini memiliki kekuatan besar untuk menjadi bahasa dunia, bahasa internasional, bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Sebelum proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia sudah dinobatkan menjadi bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Setelah itu, beberapa peristiwa penting mengiringi dan memperkuat bahasa Indonesia sehingga seperti sekarang. Dalam konteks global, perkembangan ini dapat digunakan sebagai sarana diplomasi budaya. Bahasa sebagai bagian kebudayaan tidak kalah pentingnya dikerjasamakan antar negara untuk kepentingan nasional. Dengan kekayaan bahasa, Indonesia dapat melakukan diplomasi kebudayaan untuk menarik banyak wisatawan asing dan investor asing. Selain itu, untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Baiklah, sebelum saya tutup akhir dari pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sekian dari saya, terima kasih.